Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Wellington, Florida. Sebuah tragedi mengerikan ketika seorang wanita ditembak mati di depan rumahnya sendiri oleh seseorang yang mengenakan kostum badut. Peristiwa itu bahkan disaksikan langsung oleh putranya, yang membuat kasus ini semakin mengejutkan meski pembunuhan dilakukan secara terang-terangan dan ada saksi mata. Pelakunya tidak pernah terungkap saat itu. Baru hampir 30 tahun kemudian, kebenaran di balik pembunuhan ini akhirnya terkuak. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Wellington, Florida merupakan kawasan perumahan kelas menengah atas di Palm Beach County. Lingkungan ini dikenal tenang dan tertata rapi. Deretan rumah satu lantai dengan halaman luas, jalanan bersih, serta kehidupan yang berjalan nyaris tanpa kejutan. Tidak ada penjagaan ketat, tidak ada kewaspadaan berlebihan. Wellington adalah tempat di mana orang merasa aman membuka pintu mereka tanpa rasa takut akan apapun. Di kawasan inilah keluarga Warren tinggal. Di dalam rumah tersebut ada Michael Warren, sang kepala keluarga, istrinya Marlene Warren, serta putra Marlene, Joe Arons. Joe adalah anak kandung Marlene dari pernikahan sebelumnya. Saat Joe masih berusia 3 tahun, Marlene menikah dengan Michael, dan sejak itu mereka tinggal bersama di lingkungan Wellington. Michael Warren dikenal sebagai pebisnis lokal. Ia menjalankan usaha jual beli dan penyewaan mobil. Bisnisnya terus berkembang dari tahun ke tahun, membawa kesuksesan dan menghasilkan banyak uang. Dari luar, keluarga Warren tampak menjalani kehidupan yang mapan dan normal. Sebuah keluarga yang seolah telah menemukan tempat aman untuk menetap dan membesarkan anak. Pada tanggal 26 Mei 1990, pagi hari di Wellington berlangsung seperti biasanya, sunyi dan damai. Hanya terdengar kicau burung, suara kendaraan yang sesekali melintas, serta aktivitas rumah tangga yang berjalan sebagai rutinitas harian. Tidak ada tanda apapun bahwa pagi itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Sekitar pukul 10:45 pagi, Joe berada di ruang keluarga rumahnya. Saat itu ia masih dalam masa pemulihan akibat kaki yang patah. Joe sedang menonton televisi bersama 3 orang temannya yang berkunjung ke rumah tersebut. Tiba-tiba dari balik kaca jendela, Joe melihat seseorang berdiri di depan rumah. Orang itu mengenakan kostum badut dan membawa balon berwarna cerah. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan di pintu depan. Marlene berjalan menuju pintu dan membukanya. Di hadapannya berdiri badut tersebut, yang kemudian menyerahkan 2 balon, satu berbentuk hati, satu bulat dengan gambar Snow White dan 7 kurcaci, serta sebuah rangkaian bunga. Dari dalam rumah, Joe sempat mendengar ibunya memuji betapa cantiknya bunga itu. Ia bahkan sempat berpikir bahwa hadiah tersebut mungkin ditujukan untuk dirinya, sebagai bentuk perhatian karena kondisi yang sedang cedera. Namun dalam hitungan detik, suasana itu hancur. Terdengar satu letusan tembakan. Joe dan teman-temannya langsung berlari ke pintu depan. Di sana mereka mendapati Marlene sudah tergeletak di lantai bersimbah darah. Ia ditembak di wajah, tepat di ambang pintu rumahnya sendiri. Sementara itu, sang badut berjalan pergi dengan tenang, masuk ke dalam mobil, dan meninggalkan lokasi seolah tidak terjadi apa-apa. Joe segera menelpon 911 untuk meminta bantuan. Setelah itu, dengan kondisi kakinya yang belum pulih sepenuhnya, ia mengambil kunci mobil dan mencoba mengejar pelaku. Namun upaya itu sia-sia, badut tersebut menghilang tanpa jejak. Sementara Joe pergi mengejar, teman-temannya tetap berada di rumah, menunggu hingga petugas medis dan kepolisian tiba. Tak lama setelah petugas medis dan polisi tiba di lokasi, Marlene ditemukan masih bernapas namun dalam kondisi kritis. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dengan pengawalan darurat. Sementara itu, polisi langsung memulai penyelidikan untuk mengungkap siapa sosok di balik kostum badut yang menembaknya di depan rumah. Kabar penyerangan ini menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, berita tersebut memenuhi media lokal hingga nasional di Florida. Berbagai stasiun televisi datang langsung ke Wellington untuk meliput dari lokasi kejadian. Warga sekitar pun diliputi rasa cemas dan ketakutan karena pelaku belum tertangkap dan dikhawatirkan masih berkeliaran di lingkungan mereka. Dari keterangan saksi mata, Joe dan teman-temannya, polisi memperoleh satu petunjuk penting, ciri-ciri pelaku. Sosok tersebut digambarkan sebagai seseorang pria bertubuh kurus dengan tinggi sekitar 6 kaki 1 inci, mengenakan kostum badut lengkap dengan rambut oranye, hidung merah, senyum oranye besar, serta mata berwarna coklat. Pelaku juga terlihat melarikan diri menggunakan sebuah mobil putih.
Di tengah penyelidikan, Joe juga menyampaikan hal lain kepada polisi. Ia mengungkapkan bahwa hubungan antara ibunya dan ayah tirinya sedang tidak baik-baik saja. Marlene diduga mengetahui bahwa Michael berselingkuh. Bahkan sebelumnya, Marlene pernah mengatakan kepada Joe bahwa jika suatu hari terjadi sesuatu padanya, maka Michael adalah orang yang harus dicurigai. Saat itu Joe menolak untuk mempercayai ucapan tersebut. Ia merasa mustahil Michael akan melakukan hal sejauh itu. Namun Marlene sempat menegaskan, jangan pernah meremehkannya. Kesaksian serupa juga disampaikan oleh ibu Marlene, yang mengaku pernah mendengar pernyataan yang sama dari putrinya. Berdasarkan informasi tersebut, polisi pun memanggil dan mewawancarai Michael Warren. Namun Michael memiliki alibi yang kuat. Pada saat penembakan terjadi, ia diketahui sedang dalam perjalanan bersama beberapa temannya menuju sebuah arena balap. 2 hari kemudian, setelah dokter menyatakan tidak ada harapan Marlene untuk sadar atau pulih, alat bantu pernapasannya dilepas. Marlene pun dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, penyelidikan polisi terus berlanjut karena Michael, orang yang paling dicurigai oleh orang-orang terdekat Marlene, memiliki alibi yang kuat. Penyidik pun mulai memperluas arah penyelidikan. Mereka mempertimbangkan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat di balik pembunuhan ini. Langkah pertama membawa polisi ke tempat usaha mobil milik Michael. Di sana, para penyidik mewawancarai para pegawai satu persatu, menggali informasi sekecil apapun yang mungkin terlewat. Dari rangkaian wawancara tersebut, satu nama terus muncul berulang kali, Sheila Keane. Sheila Keane adalah seorang wanita yang bekerja di dealer milik Michael. Ia dikenal sebagai penarik mobil sitaan milik pelanggan yang menunggak pembayaran. Di kalangan internal, ia juga diduga memiliki hubungan khusus dengan Michael, bahkan disebut-sebut sebagai selingkuhannya. Ketika dimintai keterangan, Sheila mengaku bahwa pada saat penembakan terjadi, ia sedang bekerja untuk menarik sebuah mobil sitaan. Namun saat penyidik meminta alamat pasti lokasi penarikan mobil tersebut, Sheila tidak mampu memberikan keterangan yang jelas maupun spesifik. Penyidik juga menanyakan secara langsung mengenai hubungannya dengan Michael. Baik Sheila maupun Michael bersikeras bahwa hubungan mereka tidak lebih dari sekedar rekan kerja dan teman biasa. Namun keterangan itu bertolak belakang dengan kesaksian para tetangga di tempat tinggal Sheila. Mereka mengaku sering melihat Michael bersama Sheila datang dan pergi layaknya pasangan suami istri. Bahkan beberapa tetangga mengatakan bahwa mereka selama ini mengira Michael dan Sheila memang sudah menikah. Meskipun berbagai kesaksian semakin menguatkan dugaan adanya hubungan tersembunyi antara Michael dan Sheila, polisi belum bisa memastikan bahwa motif perselingkuhan inilah yang secara langsung berkaitan dengan pembunuhan Marlene. Terlebih lagi secara hukum, hampir seluruh aset dan properti yang diperoleh selama pernikahan tercatat atas nama Marlene. Artinya jika Marlene meninggal, Michael lah yang akan menjadi ahli warisnya. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar, namun tetap belum cukup untuk dijadikan dasar penetapan tersangka. Masalah utamanya tetap sama. Tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Michael maupun Sheila dalam penembakan tersebut. Tanpa senjata, tanpa saksi yang melihat wajah asli pelaku, dan tanpa pengakuan, penyidik tidak bisa melangkah lebih jauh. Arah penyelidikan pun bergeser. Polisi mulai menyusuri berbagai toko lokal yang menjual kostum badut di sekitar wilayah tersebut. Dari beberapa toko yang mereka datangi, satu toko memberikan informasi penting. Pemilik toko itu mengaku pernah menjual kostum badut kepada seorang wanita 2 malam sebelum penembakan terjadi. Wanita tersebut digambarkan memiliki rambut lurus tebal berwarna coklat gelap dan mata besar berwarna coklat. Ia membeli 1 set kostum badut lengkap, termasuk wig oranye dan riasan hidung merah, dan membayarnya secara tunai. Penyidik kemudian menunjukkan kepada pemilik toko itu beberapa foto wanita sebagai bahan identifikasi, termasuk foto Sheila. Dari deretan foto tersebut, pemilik toko menunjuk 2 orang wanita. Salah satunya adalah Sheila. Polisi tidak bisa memastikan dengan mutlak, namun kemungkinan besar salah satu dari 2 wanita itulah yang membeli kostum badut tersebut. Tak berhenti di situ, penyidik juga berhasil menelusuri asal-usul balon dan rangkaian bunga yang dibawa oleh pelaku. Keduanya diketahui dibeli di sebuah supermarket lokal. Karyawan supermarket tersebut memberikan ciri-ciri pembeli, seorang wanita berambut coklat. Jika disatukan, seluruh keterangan ini membentuk pola yang mengkhawatirkan. Baik pemilik toko kostum maupun karyawan supermarket sama-sama menyebutkan wanita berambut coklat. Sementara itu, Joe dan pemilik toko kostum juga menyebutkan ciri yang sama. Mata berwarna coklat, ciri fisik yang sangat cocok dengan Sheila.
Meskipun begitu, semua ini masih bersifat indikasi dan kesesuaian ciri, bukan bukti yang tak terbantahkan. Polisi kembali dihadapkan pada dilema yang sama. Dugaan kuat tetapi belum cukup untuk membawa siapapun ke pengadilan. Meski mereka mencurigai kalau Sheila ada hubungan dengan kematian Marlene, mereka harus mencari bukti bahwa keduanya berkaitan. Hingga akhirnya penyidik menemukan sebuah mobil Chrysler LeBaron putih, kendaraan yang sangat sesuai dengan keterangan para saksi. Mobil itu ditemukan terparkir di sebuah area parkir umum selama berhari-hari, tanpa ada satupun orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Saat mobil tersebut digeledah, penyidik menemukan serat sintetis berwarna oranye yang sangat mirip dengan serat dari wig badut oranye seperti yang dilihat Joe pada hari penembakan. Selain itu, mereka juga menemukan helaian rambut manusia berwarna coklat gelap, warna yang sama dengan rambut Sheila. Penemuan ini mendorong polisi untuk mengajukan surat perintah penggeledahan ke rumah Sheila. Dari dalam lemari pakaiannya, penyidik kembali menemukan serat berwarna oranye. Ketika diperiksa secara forensik di bawah mikroskop, serat dari rumah Sheila dan serat yang ditemukan di mobil tersebut dinyatakan identik. Rambut yang ditemukan di rumah Sheila juga menunjukkan kecocokan dengan rambut yang ada di dalam mobil. Namun satu masalah besar tetap menghalangi penyelidikan. Senjata yang digunakan untuk menembak Marlene tidak pernah ditemukan. Begitu pula kostum badut yang dikenakan pelaku. Lebih dari itu, teknologi DNA pada tahun 1990 belum cukup berkembang, sehingga penyidik tidak dapat memastikan secara ilmiah bahwa rambut tersebut benar-benar milik Sheila. Kesaksian Joe pun kembali menjadi kendala. Sejak awal ia bersikeras bahwa pelaku adalah seorang pria dengan tinggi sekitar 6 kaki 1 inci. Deskripsi yang tidak sesuai dengan postur Sheila. Meski bukti-bukti tidak langsung terus mengarah kepadanya, polisi tetap tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menahannya. Sementara itu, mobil putih yang digunakan pelaku tetap menjadi teka-teki. Kendaraan tersebut tidak terdaftar atas nama siapapun yang bisa langsung dikaitkan dengan Sheila. Namun bagi penyidik, mobil itu justru menjadi petunjuk penting berikutnya. Sheila diketahui bekerja di dealer mobil milik Michael dan terbiasa memindahkan kendaraan. Ia memiliki akses ke banyak mobil tanpa harus mencatat kepemilikan atas namanya sendiri. Dari sinilah kecurigaan baru muncul. Jika pelaku memang memiliki akses ke banyak mobil, dari mana sebenarnya kendaraan itu berasal? Pertanyaan ini membawa penyelidikan kembali ke bisnis mobil Michael. Pada Oktober 1990, polisi mengajukan surat izin penggeledahan dan mendatangi dealer mobil milik Michael. Penggeledahan dilakukan pada malam hari dan berlangsung selama hampir 5 jam. Namun hasilnya justru mengejutkan. Bukan bukti langsung yang berkaitan dengan pembunuhan Marlene yang ditemukan, melainkan berbagai pelanggaran dan dugaan penipuan serius. Polisi menemukan tumpukan dokumen transaksi, arsip penjualan kendaraan, catatan penarikan mobil sitaan, serta dokumen kendaraan dengan nomor yang tidak konsisten. Polisi menyita lemari arsip penuh, membawa keluar berkas-berkas yang kemudian dianalisis satu persatu. Dari hasil penyelidikan tersebut, terungkap bahwa dealer milik Michael diduga menjalankan praktik ilegal secara sistematis. Beberapa di antaranya adalah: pertama, manipulasi odometer. Jarak tempuh mobil diputar ulang agar terlihat lebih rendah dan nilai jualnya meningkat. Kedua, penjualan kendaraan bermasalah, termasuk mobil yang masih dalam cicilan, bermasalah dengan leasing, atau bahkan dilaporkan hilang. Ketiga, skema penarikan mobil yang mencurigakan, di mana mobil diambil karena cicilan bermasalah, lalu dijual kembali tanpa prosedur hukum yang sah, sehingga menghasilkan keuntungan berlapis. Pola-pola ini menunjukkan adanya penipuan yang terorganisir. Berdasarkan temuan tersebut, Michael akhirnya ditangkap dan didakwa dengan puluhan tuduhan pidana, termasuk penipuan bisnis, manipulasi data kendaraan, pencurian besar, serta berbagai pelanggaran hukum perdagangan kendaraan. Michael pun dijatuhi hukuman penjara. Namun ironisnya, kasus pembunuhan Marlene tetap tidak terpecahkan. Tidak ada satupun tersangka yang secara resmi ditetapkan. Setelah Michael dipenjara, hubungan Joe dengan ayah tirinya benar-benar terputus. Joe tenggelam dalam duka yang mendalam, kehilangan ibunya, dan hidup dengan kenyataan bahwa pembunuhnya tidak pernah dihukum. Ia kehilangan arah, alkohol dan narkoba menjadi pelarian. Setiap tahun, tepat di hari penembakan itu, Joe selalu mabuk, lalu pergi sendirian ke makam ibunya. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama, sebuah luka yang tak pernah sembuh, dan sebuah keadilan yang tak kunjung datang. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan pembunuhan Marlene perlahan kehilangan momentum.
Tanpa tersangka resmi, tanpa senjata, dan tanpa bukti forensik yang cukup kuat, kasus ini akhirnya dibekukan. Berkasnya dipindahkan ke arsip, dan nama Marlene Warren resmi tercatat sebagai korban dalam sebuah cold case, kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Tahun demi tahun berlalu, publik mulai melupakan kisah badut pembunuh itu. Media tak lagi meliput, polisi berganti generasi. Namun bagi keluarga korban, waktu tidak pernah benar-benar berjalan maju. Sementara itu, Sheila Kim perlahan menghilang dari radar penyelidikan. Ia tidak pernah ditangkap, tidak pernah didakwa, dan secara hukum tetap dianggap sebagai warga biasa. Beberapa waktu setelah kasus ini mereda, Sheila pindah dari Florida. Ia memutus kontak dengan masa lalunya, mengganti lingkaran pergaulan, dan menjalani hidup baru seolah tragedi itu tidak pernah terjadi. Bertahun-tahun kemudian, Sheila bahkan menikah. Ironisnya, pria yang dinikahinya adalah Michael Warren, mantan suami Marlene. Keduanya hidup bersama sebagai pasangan suami istri, jauh dari sorotan publik. Namun keadilan hanya tertunda, bukan menghilang. Hampir 30 tahun setelah penembakan itu, sebuah perkembangan besar akhirnya muncul. Kemajuan teknologi forensik, terutama dalam analisis DNA, membuka peluang baru bagi penyidik untuk meninjau ulang barang-barang bukti lama yang selama ini dianggap belum cukup kuat. Berkas kasus kembali dibuka. Rambut yang ditemukan di dalam mobil putih yang dahulu tak bisa dipastikan pemiliknya, kini diperiksa menggunakan teknologi DNA modern. Hasilnya mengejutkan. DNA tersebut cocok dengan Sheila Kim. Temuan itu menyatukan potongan-potongan yang selama bertahun-tahun hanya berupa dugaan, serat wig oranye, rambut coklat, pembelian kostum badut, akses terhadap kendaraan, serta hubungan tersembunyi dengan Michael. Kini semua itu diperkuat oleh bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Pada tahun 2017, hampir 3 dekade setelah Marlene ditembak di depan rumahnya sendiri, Sheila akhirnya ditangkap di Abingdon, Virginia, sebuah kota kecil yang terletak tak jauh dari perbatasan Tennessee. Saat itu ia telah mengganti nama depannya menjadi Debbie dan mewarnai rambutnya menjadi pirang, sebuah upaya untuk menjauh dari masa lalunya. Penangkapan tersebut menjadi titik balik dalam salah satu kasus pembunuhan paling aneh dan paling lama tak terpecahkan di Florida. Sheila awalnya didakwa atas pembunuhan tingkat pertama, dakwaan yang dapat berujung pada hukuman penjara seumur hidup. Namun seiring berjalannya proses hukum, posisi jaksa tidak sekuat yang terlihat di atas kertas. Waktu telah menggerus banyak bukti penting. Senjata pembunuhan dan kostum badut tidak pernah ditemukan. Sejumlah saksi kunci telah meninggal dunia, sementara ingatan saksi yang tersisa melemah setelah hampir 30 tahun. Bahkan kesaksian Joe sejak awal menyebut pelaku sebagai seorang pria, sebuah celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh pihak pembela di persidangan. Di titik inilah jaksa dihadapkan pada dilema besar, melanjutkan persidangan dengan resiko terdakwa dibebaskan atau menerima pengakuan bersalah dengan hukuman yang lebih ringan, namun memastikan adanya vonis bersalah. Akhirnya pada tahun 2023, Sheila Kim menyetujui kesepakatan hukum. Ia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2, bukan pembunuhan tingkat pertama. Dengan pengakuan ini, dakwaan terberat dicabut dan persidangan penuh tidak pernah terjadi. Keputusan tersebut secara langsung memengaruhi vonis. Dalam sistem hukum Florida, pembunuhan tingkat 2 tidak otomatis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hakim memiliki ruang untuk menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dengan mempertimbangkan usia kasus, kondisi bukti, serta kesepakatan hukum yang telah disepakati. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Sheila sejak penangkapannya pada 2017. Putusan ini memicu kemarahan publik. Banyak yang menilai hukuman tersebut tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Sebuah pembunuhan yang direncanakan, dilakukan di pagi hari, dan disaksikan langsung oleh seorang anak. Namun secara hukum, kasus ini dinyatakan selesai. Bagi Joe, tidak ada putusan yang benar-benar mampu memulihkan hidupnya. Ia kehilangan ibunya di depan mata sendiri, kehilangan masa mudanya, dan tumbuh dalam bayang-bayang trauma yang tak pernah sepenuhnya pergi. Dan meskipun kebenaran akhirnya terungkap, waktu tidak pernah mengembalikan apa yang telah direnggut. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.